Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Kabar baik ya anak-anak di rumah. Dan semoga anak-anak juga dalam keadaan sehat, tetap semangat. Sudah bangun pagi, mandi, dan sarapan serta mempersiapkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, cuaca akhir-akhir ini mendung ya anak-anak dan sangat dingin. Dan semoga tubuh kita mampu untuk melawan perubahan cuaca ya, dan tetap makan makanan yang teratur, bergizi, dan jaga kesehatanmu ya. Nah, pada cuaca yang dingin pasti kita mudah terserang oleh flu dan demam. Dan semoga semuanya tetap keadaan sehat. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita hari ini masih mempelajari tema 1 ya, subtema 4. Dan sekarang kita sudah berlanjut ke pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran yang keempat ini, ada 3 materi yang kita pelajari, yaitu mencari informasi dari bacaan, kombinasi gerak lokomotor dalam permainan engklek, dan bekerja sama. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia mencari informasi dari bacaan. Nah, kita baca sama-sama ya. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun. Sedangkan pada bagian bawah umbi lapis terdiri dari cakram dan akar serabut. Sini contoh tumbuhan yang memiliki umbi lapis, yaitu bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Perkembangbiakan umbi lapis dimulai dengan tumbuhnya swing pada tunas ketiak yang paling luar. Pada awal pertumbuhannya, swing yang tumbuh mengambil makanan dari induknya. Jika telah berdaun dan berakar, maka swing itu dapat membuat makanan ini dikenal dengan istilah fotosintesis. Nah, kita lihat di sini. Nah, contohnya bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis nih ya. Ini. Umbi lapis yang berlapis-lapis dalamnya. Nah, anak tentu sudah tahu bawang merah. Nah, di dapur banyak ya. Saat ibu mau memasak pasti dia memotong bawang merah. Dan anak perhatikan bagian dalam bawang merah ini terdiri dari lapis-lapis. Nah, umbi lapisnya nih. Saat dipotong dia berlapis-lapis. Nah, informasi yang terdapat pada bacaan ini yaitu mengenai umbi lapis. Apa saja umbi lapis itu? Nah, terdiri dari bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Bagaimana cara berkembangbiakan umbi lapis? Nah, cara berkembangbiakannya itu dimulai dengan tumbuhnya swing pada tunas ketiak yang paling luar. Nah, saat bawang merah ini kita tanam, maka yang akan tumbuh, nah swing pada tunas ketiaknya sebelah ini dia tumbuhnya. Ini ya, jika kita tanam maka akan tumbuh di sini. Nah, kita perhatikan di sini bawang merahnya. Oke, itu informasi yang kita dapat dari umbi lapis. Nah, berikutnya tentang pelajaran kombinasi gerak lokomotor dalam permainan engklek ya. Di sini buku tanya, apakah anak-anak sudah pernah bermain engklek? Nah, tentu sudah pernah ya. Bermain engklek ini sangat mengasihkan dan termasuk permainan tradisional yang tidak pernah hilang ya. Nah, permainan ini juga sering juga dilakukan oleh anak-anak dewasa karena permainan ini sangat mengasihkan. Nah, engklek merupakan salah satu permainan tradisional. Engklek adalah permainan yang dimainkan di atas bidang permainan berupa gambar 8 buah kotak dan 1 gambar gunung.
Engklek dapat dimainkan sendiri atau bersama pemain lainnya. Untuk mengundi urutan pemain dilakukan home pimpa atau suite. Nah, itu yang dilakukan anak-anak pada saat bermain engklek. Nah, permainan engklek ini bisa dilakukan sendiri atau berkelompok atau bersama-sama dengan teman. Nah, permainan ini bisa kita lakukan di halaman rumah, di lapangan, ataupun di dalam rumah ya, dalam rumah yang nggak besar, itunya ruang tamu atau ruang keluarga atau di teras. Nah, sebelum kita melakukan permainan engklek ini, kita gambar dulu engkleknya. Nah, kita gambarkan di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau Bu Guru dulu masih kecil suka bermain engklek itu mainnya di halaman rumah. Nah, dibuat garis-garis ini menggunakan kapur supaya putih ya, kelihatan garisnya. Nah, jadi nah, untuk bermain engklek itu pemain harus memiliki sebuah gaco berupa potongan genteng atau batu pipi. Nah, gaco kemudian dilemparkan ke kotak pertama, lalu pemain melompat-lompat dengan satu kaki dari satu kotak ke kotak lain secara berurutan, kecuali kotak tempat ngaco. Nah, lalu pemain kembali ke tempat asal tetap dengan cara melompat dengan satu kaki sambil mengambil gaco. Gaco itu benda yang kita lemparkan tadi ya. Nah, selanjutnya pemain melemparkan gaco ke ruang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai selesai. Nah, jika pemain sudah menyelesaikan semua kotak, pemain harus melempar gaco ke gunung dan mengambilnya dengan badan membelakangi gunung. Anak-anak perhatikan di halaman 99 ya. Di halaman 99 itu ada gambarnya. Jika pemain sudah menyelesaikan semua kotak, pemain harus melempar gaco ke gunung dan mengambilnya dengan badan membelakangi gunung. Jika berhasil mengambilnya, berarti satu permainan selesai. Pemain berhak mendapat satu kotak yang diberi tanda bintang dan tidak boleh diinjak pemain lain. Pemain akan diganti dengan pemain lain bila gaco masuk ke kotak yang salah, atau pemain menginjak batas-batas kotak yang lumayan sempit. Dalam permainan ini pemenangnya adalah pemain yang memiliki bintang terbanyak. Nah, itu ya, siapa yang banyak memiliki bintang itu, maka dialah yang menjadi pemenangnya, karena tidak pernah gaconya jatuh ke area lain. Nah, pas terus masuk ke kotaknya ya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang pelajaran PPKN tentang bekerja sama. Apakah anak-anak pernah melakukan kerjasama? Tentu sudah pernah ya melakukan kerjasama dengan papa, mama, abang, atau dengan teman, dengan masyarakat di sekitar perumahanmu. Nah, melakukan tindakan bekerja sama bersama orang lain dengan tujuan yang disebut kerjasama. Nah, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan bantuan orang lain. Untuk itulah kerjasama menjadi sangat penting. Kerjasama dilakukan tanpa paksaan. Kerjasama akan berhasil baik jika saling menguntungkan. Nah, selain itu, kerjasama juga memiliki beberapa manfaat, antara lain pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan, pekerjaan akan lebih cepat selesai, hasil pekerjaan akan memuaskan, serta tercipta kebersamaan. Dan menghemat waktu itu adalah manfaat dari bekerja sama. Nah, di sini Bu Guru berikan contoh kerjasama ya, ini di lingkungan keluargamu. Nah, ada yang membersihkan debu, membersihkan meja, jendela, dan menyapu. Ini adalah bentuk kerjasama dalam keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak ya. Nah, mereka bersama-sama bekerja membersihkan rumah. Yang kedua, ini adalah gambar kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, di sini warga sedang memperbaiki jalan yang rusak ya, jalan komplek atau gang desa. Nah, dikerjakan secara
bergotong royong atau kerjasama. Ini ya, memperbaiki jalan komplek yang rusak. Dan ini adalah contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Anak-anak sedang piket membersihkan kelas. Nah, piket ini dibagi secara adil, sehingga semuanya mendapatkan pekerjaan yang sama adil. Nah, jika pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, tentu pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang tadi terasa berat menjadi ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.